Dan kita bertemu lagi dalam ibadah online Kompersus Anak Bukit Moria. Ya, dan sebelum kita mulai ibadah kita pada saat ini, kita akan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh Encides. Ya, anak-anak yang di rumah, kita akan doa sama-sama ya. Mari berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Karena kami percaya kasih Tuhan menyertai kami. Ampuni kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, dan sebelum kita angkat satu pujian, kita yel-yel dulu ya, Ci ya. Yel-yel semangat. Ayo anak-anak berdiri. berdiri. Tidak boleh malas. Kita harus semangat. Ya. Kalau Ci bilang Kompersus Anak Bukit Moria, sehat, kuat, yes, yes, yes. Haleluya. Ayo, Semuanya. Sekali lagi Anci yang semangat. Yang semangat. Ayo semangat. Kompersus Anak Bukit Moria, sehat, kuat, yes, yes, yes. Haleluya. Sekali lagi. Ya, lebih semangat ya. Kompersus Anak Bukit Moria, sehat, kuat, yes, yes, yes. Haleluya. Ya, luar biasa ya. Ya, kita akan satu pujian. Senang, senang. Jadi anak-anak Tuhan. Semuanya masih berdiri. Semua harus berdiri. Kalau ada pasangan, pasangan. Boleh berpasangan, bebas berpasangan. Kecil. Ya. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, Dia ajarku berdoa, Dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Dia ajarku memuji, Dia ajarku berdoa, Dia ajarku mengasihi. Senang jadi anak-anak Tuhan. Senang jadi anak-anak Tuhan. Masih berdiri, kita mau angkat lagi satu pujian. Kasih Yesus indah, indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh iya. Indah dari pelangi, indah dari bintang di langit, indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Sekali lagi. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh iya. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Ya, dan saatnya kita akan masuk dalam. Semua anak-anak duduk di rumah. Ya, silakan ya. Silakan duduk anak-anak yang ada di rumah. Ya. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita angkat satu pujian, Mata Kecil. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan
kulipat tanganku. Lipat tanganku, Tuhan merangkulku, tutup mataku, Tuhan melihatku, buka hatiku, Tuhan masuk dalamku. Oh senangnya aku berdoa. Lipat tanganku, Tuhan merangkulku, tutup mataku, Tuhan melihatku, buka hatiku, Tuhan masuk dalamku. Oh senangnya aku berdoa. Oh senangnya aku berdoa. Shalom anak-anak yang ada di rumah. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya anak-anak, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami sampai saat ini. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berikanlah hati yang tenang untuk mendengar. Biarlah firman-Mu dapat kami tanamkan di hati kami masing-masing dan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang punya kehidupan kami. Haleluya, amin. Nah, anak-anak yang ada di rumah, sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan? Ambil Alkitabnya. Yang sudah tahu membaca harus baca Alkitab ya. Boleh pinjam dulu Alkitabnya orang tua atau kakak atau adik atau siapa yang ada di rumah kalau belum punya Alkitab sendiri ya. Kita buka bersama dalam Perjanjian Baru di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Sudah dapat? Kalau sudah didapat, kita akan baca bersama-sama Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Kita mulai. Diberi judul Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu Dia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Nah, anak-anak di rumah sudah membaca Alkitabnya, dan kita akan menyaksikan video berikut ini. Silakan. Pada waktu itu di kota Kana, provinsi Galilea, ada pesta perkawinan. Tuhan Yesus, ibunya, dan murid-muridnya diundang ke pesta perkawinan itu.
Ibu Maria mendengar bahwa para pelayan sedang kekurangan minuman anggur. Minuman anggur habis, padahal masih ada tamunya. Ibu Maria ingin agar Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Ibu Maria menyuruh para pelayan untuk menuruti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu agar mengisi penuh tempayan dengan air. Setelah itu, Tuhan Yesus menyuruh pelayan itu mencedok kembali air yang dituang tadi. Air biasa itu berubah menjadi air minuman anggur yang enak. Pelayan itu memberikannya kepada pemimpin pesta untuk dicicipi rasanya. Pemimpin pesta berkata kepada mempelai pria bahwa ini adalah anggur yang paling enak. Tuhan Yesus membuat mujizat yang pertama. Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan-Nya. Semua murid-Nya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak yang ada di rumah tadi sudah menonton ya video firman Tuhan. Anak-anak sudah simak ceritanya? Apa yang diceritakan? Masih ingat? Coba kita lihat lagi bacaan kita dalam Yohanes 2 ayat 1-11. Perkawinan di Kana. Apa yang terjadi dalam perkawinan di Kana itu? Ada mujizat apa? Mujizat air menjadi anggur. Nah, di situ anak-anak, Tuhan Yesus ingin membuktikan kepada semua orang tentang kemuliaan-Nya, termaksud bagi murid-murid-Nya supaya mereka tetap percaya. Sama dengan kita untuk terus percaya pada Tuhan Yesus, mengimani setiap perbuatannya. Mujizat-mujizat Tuhan terus terjadi sampai saat ini ya. Dan Tuhan Yesus juga tetap taat kepada ibunya, atau kita juga harus dengar-dengaran kepada orang tua, tetap patuh ya kepada orang tua. Seperti Tuhan Yesus yang selalu mendengarkan apa yang dibilang orang tua, walaupun dia tahu dia berkuasa atas semuanya. Karena itu anak-anak untuk terus rajin beribadah, rajin berdoa, dan terus berharap kepada Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak yang ada di rumah, untuk ayat hafalan kita buka dalam Yeremia 17 ayat 7. Kita baca sama-sama ya. Pelan-pelan kita mulai. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi, ayo dihafalkan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Yeremia 17 ayat 7. Tuhan Dan menaruh harapan kepada Tuhan. 3. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan
Hasil Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Terima kasih. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Terima kasih. Yeremia 17 ayat 7. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Anak-anakku yang dikasih Tuhan dan enci-enci yang sama dikasih Tuhan. Tadi kita sudah sama-sama membaca, mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah nonton video juga ya. Nah, cerita firman Tuhan pada hari ini berjudul tentang perkawinan di Kana. Nah, di tempat perkawinan itu ada sesuatu yang terjadi. Ada mujizat. Ada mujizat besar yang terjadi yang dilakukan oleh siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aduh, luar biasa sekali ya. Karena itu anak-anak, kita harus tetap apa? Taat kepada orang tua. Seperti Tuhan Yesus, walaupun dia berkuasa, tapi dia masih mendengarkan apa kata ibunya ya. Dia jalankan apa yang ibunya bilang. Dia lakukan ya. Tuhan juga terus kita harus kemuliaannya. Betul. Ya, saat itu ya Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaannya kepada orang-orang kepada murid-muridnya, kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak yang hadir saat itu ya. Nah, oleh karena itu anak-anak yang dikasih Tuhan, kita benar-benar harus taat, mengandalkan Tuhan, percaya, berharap kepada kebesaran dan kuasa daripada Tuhan Yesus ya. Oke. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan mengangkat satu pujian, air menjadi anggur. Semuanya mempersiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan yang terbaik ya untuk Tuhan. Ya. Sambil kita memberikan persembahan, kita angkat satu pujian, aku bawa dan berikan persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama-sama hadir dalam ibadah online bersama dengan anak-anak ada di rumah dengan tubuh yang sehat dan penuh sukacita. Itu karena penyertaan Tuhan yang selalu kami rasakan. Tuhan Yesus yang baik, tadi kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan lewat video. Kiranya firman Tuhan dapat tertanam di dalam hati kami, agar kami Tuhan dapat bertumbuh di dalam iman, agar kami Tuhan selalu menjadi anak-anak yang taat, anak-anak taat kepada orang tua, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang membanggakan, dan menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat kami semua dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan dalam kami menghadapi virus-virus yang ada yang saat ini sedang menyebar. Tuhan, mari Engkau selalu menjaga kami, berikan kami selalu kekuatan, kesehatan, agar dalam menjalani kehidupan ini kami akan percaya Tuhan Yesus adalah penolong yang setia bagi kami semua. Tuhan Yesus yang baik, juga mau berdoa buat anak-anak kami yang seminggu ini berhari ulang tahun. Kiranya Tuhan Engkau akan selalu menyertai dan memberkati mereka di usia yang baru. Jaga mereka Tuhan, sertai mereka agar mereka dapat menjadi anak-anak yang luar biasa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami juga telah membawa persembahan syukur. Berkati persembahan kami ini Tuhan untuk pekerjaan Tuhan, khususnya bagi pelayanan kami di Bukit Muria. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami, doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena olehnya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, kita terus mengingatkan kepada anak-anak dan jebakan kita sekalian untuk saling mengingatkan ya, untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Ya, yang pertama apa Encenci? Tetap di rumah saja. Jangan suka keluar rumah. Ya, kalau tidak penting ya. Dan kalaupun kita harus keluar rumah karena penting, kita jangan lupa menggunakan Pakai masker, wajib. Ya. Dan kemudian kita harus selalu rajin cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Dan kalau kita lagi berada di tempat keramaian atau di tempat kerumunan, kita jangan lupa harus jaga. Dan kemudian lagi kita harus rajin mengkonsumsi makanan yang baik agar tetap terjaga, tetap kuat ya. Dan juga harus rajin apa? Rajin olahraga. Jangan boleh di kamar ya. Benar ya. Oke. Dan yang paling penting dan terpenting adalah harus rajin berdoa ya. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, nanti ajak semua anak-anak di rumah berdiri ya. Ayo berdiri semua. Dan kita akan angkat satu pujian. Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu
diberkati. Amin.